Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nandi Oktavia, siswi kelas 10 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Kradenan. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Buat kalian yang penasaran tentang apa sih Kerajaan Samudra Pasai itu, just keep watching. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Mengurasilu pada tahun 1267 Masehi. Setelah masuk Islam, Sultan Mengurasilu berganti nama menjadi Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh memerintah pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, ia didatangi seorang musafir dari Venetia pada tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan Marco Polo ini diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan oleh Mengurasilu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudra di Desa Bauringin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Mengurasilu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia yang berkuasa kurang lebih selama 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurlak dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Seorang pengembara Muslim di Maghribi, yaitu Ibnu Battuta, sempat mengunjungi Pasai pada tahun 1346 Masehi. Ia juga menceritakan bahwa ketika ia di Cina, ia melihat adanya kapal Sultan Pasai di negeri Cina. Memang, sumber-sumber Cina ada menyebutkan bahwa utusan Pasai secara rutin datang ke Cina untuk menyerahkan upeti. Informasi lain juga menyebutkan bahwa Sultan Pasai mengirimkan utusan ke Quilon, India Barat pada tahun 1282 Masehi. Ini membuktikan bahwa Pasai memiliki relasi yang cukup luas dengan kerajaan luar. Kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam, Samudra Pasai berkembang pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, dan Cina, serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudra Pasai. Sepeninggal Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai diperintah oleh Malik Al-Zahir I. Ia sering mendapat sebutan Sultan Muhammad. Pada masa pemerintahannya, tidak banyak yang dilakukan sehingga tahta digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al-Malik Al-Zahir II. Pada masanya, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Menurut Ibnu Battuta, Samudra Pasai memiliki armada dagang yang sangat kuat. Baginda Raja yang bermazhab Syafi'i sangat kuat imannya, sehingga berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat agama Islam yang bermazhab Syafi'i. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudra Pasai pada tahun 1521 hingga tahun 1541. Selanjutnya, wilayah Samudra Pasai menjadi kekuasaan kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu, yang menjadi raja di Aceh adalah Sultan Ali Mukhayat Shah. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai. Masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai berlangsung saat dipimpin oleh Mahmud Malik Az-Zahir. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir adalah raja ketiga Samudra Pasai yang memerintah dari tahun 1326 sampai 1345. Ia meneruskan kepemimpinan setelah Mengurasilu atau Sultan Malik Al-Saleh dan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir atau Sultan Malik Al-Tahir.
Pada masa kepemimpinannya, Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Puncak kejayaan Kerajaan Samudra Pasai juga ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Koin emas yang disebut dirham ini pertama kali diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir, ayah Mahmud Malik Az-Zahir, dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudra Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri, seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Kerajaan ini juga dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia dengan lada sebagai komoditas andalannya. Tidak hanya itu, Samudra Pasai juga menjadi produsen sutra, kapur barus, dan emas. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Menurut Ibnu Battuta, Sultan Samudra Pasai disebut sebagai sosok yang menjunjung tinggi agama dan berhasil mengislamkan penduduk di daerah-daerah sekitarnya. Masa kejayaan Samudra Pasai juga dipengaruhi oleh lemahnya pengaruh kerajaan Sriwijaya. Masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai. Akar keruntuhan Samudra Pasai telah terlihat pada masa pemerintahan Sultan Malik Az-Zahir sekitar pertengahan abad ke-14 Masehi. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia, karya Daliman pada tahun 2012, keruntuhan Samudra Pasai disebabkan oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal yang berkesinambungan satu dan yang lainnya. Berikut penjelasannya. Faktor internal. Faktor internal keruntuhan Samudra Pasai yaitu 1. Konflik lingkungan istana, 2. Munculnya pemberontakan. Sedangkan faktor eksternal kerajaan Samudra Pasai yaitu 1. Keserangan kerajaan Majapahit, 2. Munculnya Kesultanan Malaka, 3. Serangan Portugis terhadap kawasan Malaka. Adapun peninggalan-peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain dirham, cakradonya, naskah surat Sultan Zain Abidin, stempel kerajaan, nisan Sultan Malik Al-Saleh, nisan Sultanah Nahrasiyah, makam Sultan Muhammad Malik Al-Zahir, makam Tengku Peut Plahput, makam Ratu Al-Aqla, makam Tengku Sidi Abdullah Tajuk Nilah. Sekian video tentang Kerajaan Samudra Pasai dari saya. Semoga dalam video ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.